Bayangkan, seorang bayi mungil yang masih merah, diletakkan di dalam peti kayu, lalu dihanyutkan ke tengah samudra luas yang sedang mengamuk. Tanpa pelindung, tanpa susu ibu, hanya berteman debu ombak dan maut yang mengintai. Namun, siapa sangka, bayi yang dibuang sebagai kutukan ini justru ditakdirkan langit untuk bangkit menjadi penguasa spiritual yang kekuasaannya melampaui raja-raja Majapahit. Inilah kisah luar biasa Raden Paku, sang Paku Bumi Nusantara, yang lebih dikenal sebagai Sunan Giri. Dari kedalaman samudra menuju puncak kejayaan sebagai rajanya para wali. Sebelum kita masuk ke dalam kisah yang penuh keajaiban dan tetesan air mata ini, saya berdoa bagi Anda semua yang telah mengeklik video ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya, mempermudah segala urusan Anda, dan melipat gandakan rezeki Anda dari jalan yang tidak disangka-sangka. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan tulis amin di kolom komentar sebagai bentuk doa bersama kita hari ini. Dan bagi Anda yang ingin terus mendapatkan asupan kisah inspiratif dan sejarah hebat para wali, dukung terus channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe sekarang juga. Subscribe itu gratis, namun dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menebar kebaikan. Mari kita mulai kisahnya. Angin malam di pesisir kerajaan Blambangan berhembus tidak seperti biasanya. Ia membawa bau anyir kematian dan debu kering yang mencekik kerongkongan. Di balik tembok istana yang agung namun suram, seorang penguasa duduk dengan napas yang berat. Prabu Menak Sembuyu menatap langit yang seolah tertutup tirai hitam. Rakyatnya menjerit, perut mereka kosong, dan wabah misterius telah merenggut nyawa demi nyawa tanpa pandang bulu. Di tengah kegelapan itu, sebuah bisikan jahat mulai merambat di lorong-lorong istana, mencari kambing hitam atas bencana yang menimpa Blambangan. Penyebabnya, menurut para penasihat licik yang haus kekuasaan, bukanlah kegagalan panen atau nasib buruk. Mereka menunjuk pada sebuah kamar di sudut istana, tempat seorang bayi laki-laki baru saja menghirup napas pertamanya. Bayi itu adalah cucu sang Prabu, darah daging Dewi Sekardadu yang suci, dan ulama asing Syekh Maulana Ishaq. Bagi para musuh dalam selimut, bayi itu bukanlah berkah, melainkan kutukan dari ajaran baru yang asing bagi telinga mereka. Mereka memprovokasi raja. Selama darah asing itu mengalir di Blambangan, dewa akan murka dan bumi tidak akan berhenti berguncang. Di dalam kamar remang, Dewi Sekardadu memeluk erat buah hatinya. Air matanya jatuh tanpa suara, membasahi pipi bayi mungil yang masih merah. Ia bisa mendengar derap langkah prajurit di luar pintu. Langkah kaki yang berat dan dingin, membawa perintah yang tidak masuk akal. Ayahnya, sang Prabu, telah termakan hasutan. Keputusan telah dijatuhkan bahwa sang bayi harus dimusnahkan agar wabah berhenti. Dunia seakan runtuh bagi sang dewi. Ia baru saja kehilangan suaminya, Syekh Maulana Ishaq, yang diusir pergi karena perbedaan keyakinan. Dan kini, ia harus kehilangan satu-satunya kenangan yang tersisa dari kekasihnya itu. Pintu terbuka dengan suara berit yang menyayat hati. Para pengawal berdiri dengan wajah kaku. Mereka tidak membawa pedang untuk membunuh, melainkan sebuah peti kayu yang terbuat dari kayu jati tua, kokoh, namun tampak seperti peti mati kecil. Dewi Sekardadu berteriak histeris, merapatkan tubuh bayinya ke dada. Seolah-olah dengan begitu, ia bisa menyatu kembali ke dalam rahimnya, agar tidak ada yang bisa menyentuhnya. Namun, tangan-tangan kasar mulai menariknya. Ia memohon, bersujud di kaki para utusan ayahnya, meminta agar nyawanya saja yang diambil sebagai ganti. Namun, titah raja adalah hukum Tuhan di tanah itu. Tidak ada ruang untuk belas kasih. Dengan tangan gemetar dan hati yang hancur berkeping-keping, Dewi Sekardadu terpaksa meletakkan bayi itu ke dalam peti. Ia menyelipkan sepucuk doa dan selembar kain halus untuk menyelimuti tubuh mungil yang belum tahu apa-apa tentang kekejaman dunia. Sebelum tutup peti dirapatkan, ia mencium kening bayinya untuk terakhir kali. Sebuah ciuman yang membawa seluruh rasa sakit dan harapan seorang ibu. Peti itu dikunci rapat, seolah mengunci takdir sang bayi di dalam kegelapan yang abadi. Iring-iringan prajurit bergerak menembus hutan, menuju bibir pantai yang curam. Di sana, ombak Samudra Hindia
menghantam karang dengan suara yang menggelegar seperti raungan raksasa yang lapar. Di bawah cahaya obor yang menari-nari ditiup angin laut, peti kayu itu diangkat tinggi-tinggi. Tanpa ragu, para prajurit melemparkannya ke tengah gulungan ombak yang hitam pekat. Dewi Sekar Dadu, yang mengikuti dari kejauhan dengan kaki telanjang dan baju yang koyak, jatuh tersungkur di atas pasir. Ia melihat peti itu timbul tenggelam, menjauh, dan akhirnya hilang di telan cakrawala yang gelap. Ia meraung, memanggil nama anaknya, namun suaranya kalah oleh deru badai. Baginya, malam itu adalah akhir dari segalanya. Namun, di tengah samudra yang ganas, sebuah keajaiban mulai menampakkan dirinya. Peti kayu itu tidak hancur menabrak karang, juga tidak tenggelam oleh beratnya beban. Sebaliknya, peti itu seolah dikawal oleh kekuatan yang tidak kasat mata. Riak air di sekitar peti memancarkan cahaya kebiruan yang lembut, menenangkan gelombang yang tadinya liar. Ikan-ikan di kedalaman laut seolah berkumpul di bawahnya, menjaga agar peti itu tetap mengapung dengan stabil. Bayi di dalamnya tidak menangis, ia tertidur lelap dengan napas yang teratur, seolah sedang dibuai di dalam ayunan yang paling nyaman di dunia. Peti itu terus melaju, melintasi batas-batas wilayah, terbawa arus menuju arah utara. Berhari-hari ia terombang-ambing, melewati badai dan terik matahari yang menyengat. Namun, tidak setetes pun air asin masuk ke dalamnya. Hingga suatu malam, di perairan dekat Gresik, sebuah kapal dagang milik seorang janda kaya bernama Nyai Ageng Pinatih sedang berlayar pulang. Para awak kapal tampak panik karena mereka kehilangan arah di tengah kabut tebal yang tiba-tiba turun menyelimuti laut. Bintang-bintang yang biasanya menjadi pemandu jalan tertutup awan hitam. Tiba-tiba, salah seorang awak kapal berteriak menunjuk ke arah samping kapal. Ada sesuatu yang bersinar di atas permukaan air. Sebuah cahaya kuning keemasan menembus kabut, mendekat dengan perlahan menuju lambung kapal. Mereka mengira itu adalah hantu laut atau pertanda buruk. Namun, sang nahkoda memerintahkan untuk mendekat. Dengan jaring dan tali, mereka mengangkat benda misterius itu ke atas geladak. Betapa terkejutnya mereka saat menyadari bahwa benda itu adalah sebuah peti kayu. Saat peti itu dibuka, seluruh geladak kapal menjadi terang benderang. Tidak ada harta karun, emas, atau permata di dalamnya. Hanya ada seorang bayi laki-laki yang membuka matanya dan tersenyum dengan sangat tenang. Seolah-olah ia baru saja bangun dari tidur yang indah. Para pelaut yang kasar itu seketika terdiam. Hati mereka yang keras melunak melihat kesucian di depan mata mereka. Mereka tidak tahu bahwa bayi yang mereka temukan di tengah samudra ini kelak akan menjadi matahari yang menyinari seluruh Nusantara. Seorang raja tanpa mahkota emas yang akan menundukkan hati para penguasa dengan ilmu dan cinta. Perjalanan Sang Joko Samudro baru saja dimulai dari dinginnya air laut menuju hangatnya dekapan sejarah. Tahun-tahun berganti, dan debu pelabuhan Gresik menjadi saksi bisu tumbuh kembangnya seorang pemuda yang luar biasa. Bayi yang dahulu ditemukan terapung di samudra, kini telah menjelma menjadi sosok remaja tampan bernama Joko Samudro. Di bawah asuhan kasih sayang Nyai Ageng Pinatih, saudagar kaya raya yang paling disegani di pesisir utara. Pemuda itu tumbuh dalam gelimang harta, namun hatinya tetap sedingin embun pagi. Ia tidak pernah silau oleh kilauan emas atau deretan kapal dagang yang memenuhi dermaga milik ibunya. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, yang selalu memanggil jiwanya. Sebuah rahasia yang terkubur jauh di dasar ingatannya yang paling gelap. Joko Samudro adalah pemuda yang cerdas, jauh melampaui Tumun Men sebayanya. Di saat pemuda lain sibuk belajar berdagang atau mengasah pedang, ia sering ditemukan duduk terdiam di tepi pantai, menatap kaki langit dengan tatapan kosong yang dalam. Ia sering bermimpi tentang seorang wanita yang menangis di atas karang, tentang sebuah peti kayu yang bergoyang di tengah badai, dan tentang seorang lelaki berjubah putih yang wajahnya tertutup cahaya matahari. Mimpi-mimpi itu datang setiap malam, semakin nyata dan semakin menyiksa batinnya. Ia merasa seperti sebutir pasir yang terpisah dari gurunnya, seperti seekor burung yang kehilangan sarangnya. Suatu hari, saat matahari berada tepat di atas kepala dan aroma garam laut tercium sangat kuat, Joko Samudro kembali mengalami kegelisahan yang hebat.
Ia melihat kapel-kapel dagang dari berbagai penjuru dunia bersandar, namun tak satu pun dari mereka membawa berita tentang siapa dirinya sebenarnya. Nyai Ageng Pinatih, yang memperhatikan putranya dari kejauhan, merasakan kepedihan yang sama. Ia tahu saatnya akan tiba ketika ia tidak lagi bisa menyembunyikan kebenaran di balik peti kayu yang ia simpan rapat di gudang rahasianya. Ia tahu bahwa elang muda ini harus terbang mencari asal-usulnya jika tidak ingin layu dalam ketidakpastian. Kegelisahan Djoko Samudro memuncak ketika ia mulai merasakan getaran spiritual yang aneh di dalam dirinya. Setiap kali ia menyentuh sesuatu atau berbicara, ada wibawa yang tidak sengaja terpancar yang membuat orang-orang di sekitarnya menunduk hormat. Ia merasa ada kekuatan besar yang menuntut untuk disalurkan, namun ia tidak tahu bagaimana caranya. Ibunya, dengan berat hati, akhirnya memutuskan bahwa satu-satunya tempat yang bisa memberikan jawaban atas dahaga spiritual putranya adalah pesantren Ampel Denta di Surabaya, tempat bernaungnya sang guru besar, Sunan Ampel. Perjalanan menuju Ampel Denta bukanlah sekadar perjalanan fisik, melainkan awal dari pengembaraan batin yang akan mengubah sejarah Jawa. Saat Djoko Samudro melangkah memasuki gerbang pesantren yang sederhana, namun penuh wibawa itu, suasana seketika berubah menjadi sunyi. Ratusan santri yang sedang mengaji tiba-tiba terdiam. Udara di sekitar pesantren seolah bergetar menyambut kedatangan sosok yang sudah lama dinantikan. Sunan Ampel, yang sedang duduk di serambi masjid, perlahan mengangkat kepalanya. Mata sang wali yang tajam, namun teduh itu, langsung tertuju pada Djoko Samudro. Di mata batin Sunan Ampel, pemuda yang berdiri di hadapannya itu tidaklah datang sendirian. Ia melihat cahaya putih yang menjulang tinggi dari kepala Djoko Samudro hingga menembus langit, sebuah tanda kenabian dan kepemimpinan. Sunan Ampel tersenyum kecil, sebuah senyuman yang mengandung 1000 makna. Beliau tahu persis siapa pemuda ini. Beliau mengenali garis wajah itu. Garis wajah sahabat sejawatnya yang telah lama menghilang dari tanah Jawa. Pertemuan itu menjadi momen yang sangat dramatis bagi Djoko Samudro. Ia bersujud di depan kaki sang wali, memohon agar diizinkan menimba ilmu. Namun, Sunan Ampel justru mengangkat bahunya dengan lembut dan memanggilnya dengan nama yang asing di telinganya. Beliau menyebutnya Raden Paku. Nama itu bergema di telinga Djoko Samudro seperti guntur yang membelah kegelapan. Ia merasa seolah sebuah kunci lama telah diputar, membuka pintu-pintu ingatan yang selama ini terkunci rapat. Sunan Ampel kemudian menceritakan kebenaran yang selama ini menjadi misteri. Beliau mengungkapkan bahwa Djoko Samudro bukanlah anak seorang pedagang biasa, melainkan putra dari Syekh Maulana Ishaq, seorang ulama besar keturunan Rasulullah yang memiliki nasab yang suci. Beliau juga menceritakan tentang pengorbanan Dewi Skardadu, sang putri raja yang harus merelakan bayinya dihanyutkan demi menyelamatkan nyawanya dari murka sang kakek. Mendengar kenyataan itu, tubuh Raden Paku bergetar hebat. Air mata yang selama ini ia tahan, tumpah membasahi lantai pesantren. Rasa rindu yang tak terbendung kepada orang tua kandungnya meledak. Namun, Sunan Ampel tidak membiarkan Raden Paku tenggelam dalam kesedihan. Beliau menegaskan bahwa takdirnya bukan untuk meratapi masa lalu, melainkan untuk membangun masa depan. Di pesantren Ampel Denta, Raden Paku mulai ditempa dengan ilmu yang luar biasa. Ia belajar tentang hakikat ketuhanan, tentang keadilan, dan tentang bagaimana memimpin manusia dengan hati. Di sana pula ia bertemu dengan Raden Makdum Ibrahim, putra Sunan Ampel, yang kelak dikenal sebagai Sunan Bonang. Keduanya menjadi sahabat karib, dua pemuda yang akan menjadi pilar utama dakwah di tanah Jawa. Episode ini ditutup dengan sebuah tekad yang membara di mata Raden Paku. Ia tidak lagi hanya ingin tahu siapa dirinya, tetapi ia ingin mencari keberadaan ayahnya yang dikabarkan berada di tanah Pasai. Ia ingin mendapatkan restu langsung untuk menjalankan tugas besar yang telah digariskan oleh langit. Dengan izin Sunan Ampel dan bekal doa dari Nyai Ageng Pinatih, Raden Paku bersiap meninggalkan kenyamanan hidupnya di Gresik, menuju samudra luas yang dahulu hampir merenggut nyawanya. Ia bukan lagi Djoko Samudro sang anak pungut, melainkan Raden Paku yang siap menjemput takdirnya sebagai Paku Bumi Nusantara. Dendam masa lalu dan luka
dibuang saat bayi kini berubah menjadi energi besar yang mendorongnya melintasi lautan. Di ufuk timur, matahari mulai terbit dengan warna merah yang berani. Seolah alam semesta sedang bersorak menyambut sang pangeran. Perjalanan mencari ayah telah dimulai, dan rahasia-rahasia besar lainnya sudah menunggu di balik gelombang samudra yang menanti di depan sana. Lautan Hindia yang luas membentang di hadapan dua pemuda agung, Raden Paku dan Raden Makdum Ibrahim. Di atas geladak kapal yang kayu-kayunya berderit dihantam ombak, mereka berdiri menatap cakrawala utara menuju tanah Pasai. Angin laut yang kencang mengibarkan jubah mereka, seolah alam semesta sedang menguji nyali dua calon wali besar ini. Bagi Raden Paku, perjalanan ini bukan sekadar pelayaran dagang biasa, seperti yang sering ia lakukan bersama Nyai Ageng Pinatih. Ini adalah ziarah batin, sebuah pengejaran terhadap bayang-bayang seorang ayah yang selama ini hanya hadir dalam mimpi buruk dan bisikan doa ibunya. Ia merasakan jantungnya berdegup kencang setiap kali kapal membelah ombak, seolah setiap jengkal kemajuan kapal membawanya lebih dekat pada kepingan jiwanya yang hilang. Namun, samudra tidak pernah membiarkan pencari kebenaran lewat dengan mudah. Di tengah perjalanan, langit yang tadinya biru cerah mendadak berubah menjadi abu-abu pekat yang menakutkan. Kilat menyambar-nyambar di angkasa, membelah kegelapan dengan cahaya putih yang membutakan. Badai besar datang menerjang, menggulung air laut menjadi dinding-dinding raksasa yang siap menelan kapal mereka bulat-bulat. Para awak kapal berteriak ketakutan. Beberapa mulai berputus asa dan bersiap terjun ke laut. Di tengah kekacauan itu, Raden Paku berdiri tenang di haluan kapal. Ia memejamkan mata, meresapi setiap tetesan air garam yang menerpa wajahnya, dan mulai melantunkan dzikir. Ajaibnya, di sekitar tubuhnya seolah-olah ada perisai cahaya yang membuat ombak besar meluruh sebelum menyentuh kayu kapal. Raden Makdum Ibrahim, yang melihat karomah sahabatnya itu, ikut larut dalam doa. Hingga perlahan-lahan laut yang murka kembali tenang seperti danau yang damai. Setelah berhari-hari berjuang melawan alam, garis pantai Pasai akhirnya terlihat di ufuk barat. Pasai adalah negeri para ulama, tempat di mana ilmu mengalir seperti sungai yang jernih. Begitu menginjakkan kaki di tanah itu, Raden Paku merasakan getaran yang sangat akrab di dadanya. Ia tidak perlu bertanya kemana harus melangkah. Kakinya seolah dituntun oleh benang gaib menuju sebuah gubuk sederhana. Di sana, seorang lelaki tua dengan janggut putih panjang sedang duduk bersila. Matanya terpejam, namun pancaran wajahnya lebih terang dari lampu minyak manapun. Itulah Syekh Maulana Ishaq, ayah kandung, yang selama ini menjadi misteri dalam hidupnya. Pertemuan itu meledak dalam suasana yang penuh haru dan keagungan. Begitu sang ayah membuka mata, ia langsung mengenali tatapan mata putranya yang dahulu ia tinggalkan dalam keadaan bayi. Tidak ada kata-kata yang sanggup melukiskan perasaan Raden Paku saat bersimpuh di pangkuan ayahnya. Ia mencium tangan sang ayah dengan air mata yang membasahi jubah putih itu. Syekh Maulana Ishaq memeluk putranya erat-erat, membisikkan bahwa segala penderitaan yang dialami Raden Paku, mulai dari dibuang ke laut hingga hidup sebagai anak angkat, adalah tempaan dari Tuhan untuk membentuknya menjadi paku bumi yang kokoh. Di Pasai, Raden Paku tidak hanya melepas rindu, ia menyerap ilmu rahasia tentang hakikat kehidupan langsung dari sumbernya. Ia belajar bahwa menjadi pemimpin bukan tentang tahta di istana, melainkan tentang pelayanan di hati rakyat. Sebelum Raden Paku pamit untuk kembali ke Jawa, Syekh Maulana Ishaq memberikan sebuah benda yang tampak sederhana, namun memiliki makna yang amat dalam. Ia menyerahkan sebuah gumpalan tanah yang dibungkus kain putih. Sang ayah berpesan agar Raden Paku membangun pesantren dan pusat dakwah di sebuah tempat yang tanahnya memiliki aroma dan tekstur yang persis sama dengan gumpalan tanah tersebut. Ini adalah tugas suci, sebuah misi untuk menemukan koordinat takdir yang telah ditetapkan oleh langit. Raden Paku menerima bungkusan itu dengan rasa hormat yang luar biasa, menyadari bahwa hidupnya bukan lagi milik dirinya sendiri, melainkan milik umat. Perjalanan pulang menuju Jawa ternyata menyimpan ujian terakhir yang lebih berbahaya dari badai laut. Saat kapal mereka melintasi perairan yang rawan,
muncul beberapa kapal perompak yang dikenal sangat kejam di Selat Malaka. Para perompak itu mengepung kapal Raden Paku dengan senjata tajam yang berkilauan di bawah sinar rembulan. Mereka berteriak menuntut harta dan nyawa. Raden Makdum Ibrahim sudah bersiap dengan posisi bela diri yang tangguh. Namun Raden Paku menahannya. Dengan tenang, Raden Paku melangkah ke pinggir kapal, menatap pemimpin perompak itu dengan mata yang penuh kewibawaan spiritual. Ia tidak mengangkat senjata. Ia hanya mengangkat tangannya dan mengucapkan kalimat tauhid dengan suara yang berat dan berwibawa. Seketika itu juga, para perompak yang tadinya beringas, mendadak lemas. Pedang-pedang mereka jatuh ke geladak kapal, dan tubuh mereka bergetar hebat karena merasakan tekanan energi yang begitu dahsyat dari sosok pemuda di depan mereka. Pemimpin perompak itu jatuh berlutut, menangis tersedu-sedu tanpa alasan yang jelas. Merasa sangat kecil dan hina di hadapan cahaya yang terpancar dari Raden Paku. Bukannya merampas harta, para perompak itu justru memohon ampun dan menyatakan ingin bertobat, serta ikut belajar agama. Kabar tentang pemuda yang mampu menaklukkan perompak tanpa menyentuh mereka mulai tersebar dari pelabuhan ke pelabuhan. Raden Paku tiba kembali di Jawa, bukan lagi sebagai pencari jati diri, melainkan sebagai seorang guru besar yang membawa restu dan rahasia dari tanah Pasai. Di tangannya, gumpalan tanah pemberian ayahnya terus mengeluarkan aroma wangi yang menuntunnya menuju sebuah bukit yang akan mengubah sejarah Nusantara. Rasa penasaran kini menghantui rakyat di pesisir utara. Di manakah letak tanah yang sama dengan tanah surga itu? Dan mampukah Raden Paku menghadapi kekuatan gelap yang sudah lama menguasai perbukitan di Jawa? Perjalanan menuju puncak Giri telah dimulai. Dan setiap langkahnya kini diikuti oleh mata-mata dari kerajaan besar yang mulai merasa terancam oleh bangkitnya Sang Raja Wali. Kaki Raden Paku melangkah mantap menyusuri pesisir utara Jawa. Matanya tertuju pada gumpalan tanah suci dalam bungkusan kain putih dari Pasai. Berjalan mendaki bukit, lembah, berhenti mencium aroma, dan merasakan tekstur tanah. Mencari tempat yang tepat. Ribuan santri dan pengikut, kagum akan karomahnya, mulai membuntuti, menciptakan barisan panjang. Manusia haus cahaya kebenaran. Pencarian tidak mudah. Tanah dataran rendah becek, dekat rawa anyir, puncak gunung berbatu. Raden Paku hampir putus asa hingga ia tiba di perbukitan Gresik, wilayah angker dan dijauhi penduduk. Sebuah tempat penuh misteri. Udara di perbukitan itu berbeda, dingin menenangkan, sunyi, namun penuh bisikan spiritual agung. Sebuah tempat sakral. Raden Paku membuka bungkusan kainnya, membandingkan tanah Pasai dengan tanah bukit. Sebuah keajaiban terjadi. Kedua tanah menyatu, memancarkan aroma wangi bunga surgawi, menyerbak hingga kaki bukit. Berwarna keemasan unik, persis seperti gambaran ayahnya, Syekh Maulana Ishak. Inilah tempatnya, di atas Bukit Giri, yang berarti gunung. Di puncak inilah Raden Paku menancapkan tongkatnya, menandai berdirinya pusat peradaban baru yang akan mengguncang raja. Pembangunan pesantren Giri Kedaton dimulai penuh tantangan. Wilayah ini dikuasai pemuka aliran lama dan dukun sakti. Mereka tidak menyukai kehadiran Raden Paku. Ajaran baru yang lembut, namun menghujam ke jantung rakyat jelata. Teror mulai berdatangan. Malam hari, suara tawa mengerikan dari hutan. Serangan sihir hitam merobohkan pesantren. Namun, Raden Paku hanya tersenyum. Ia tidak membalas dengan mantra atau kutukan. Ia duduk bersila di tengah kegelapan, melantunkan ayat suci. Suaranya bergetar, menembus dimensi gaib, membuat segala bentuk ilmu hitam hancur berantakan sebelum sempat menyentuh dinding pesantren. Raden Paku menyadari, untuk menyentuh hati rakyat, ia tidak bisa hanya menggunakan khotbah kaku. Ia menciptakan permainan dan lagu-lagu mengandung filosofi ketuhanan. Cublak, cublak, suweng, dan ilir-ilir bergema. Rakyat yang tadinya takut mulai mendekat. Agama yang dibawa Raden Paku penuh kegembiraan dan kedamaian. Pesantren Giri bukan lagi tempat belajar agama. Ia menjelma menjadi magnet ekonomi dan sosial. Para pedagang dari Malaka hingga Maluku berdatangan, meminta berkah dan nasihat dari sang pemuda suci, Sunan Giri.
Keberhasilan Giri Kedaton yang tumbuh secepat kilat ini akhirnya sampai ke telinga pejabat tinggi Majapahit. Di istana yang megah namun rapuh, kabar pemuda di Bukit Gresik dianggap ancaman kedaulatan. Para patih dan menteri menghasut raja, mengatakan Sunan Giri membangun kekuatan militer menggulingkan Majapahit. Mereka melihat Giri bukan tempat ibadah, melainkan negara di dalam negara. Kecurigaan menyulut api permusuhan. Perintah rahasia dikeluarkan mati-mati setiap jerat-gerik di atas bukit. Menunggu saat tepat menghancurkannya, konflik batin dialami Sunan Giri. Kedamaian yang ia bangun diintai pedang tajam dari selatan. Ia melihat dari puncak bukitnya kapal perang kerajaan di Cakrawala Laut Gresik. Debu, derap kuda pasukan Telik Sandi. Pengikutnya gelisah, meminta izin mengangkat senjata, melindungi guru mereka. Namun, Sunan Giri tetap tenang. Ia mengajarkan kekuatan sejati, bukan pada tajamnya baja, melainkan pada keteguhan iman. Ia terus menulis naskah dakwahnya dengan tenang, seolah tidak ada ancaman maut yang mengintainya. Puncak ketegangan terjadi. Utusan rahasia istana datang angkuh ke hadapan Sunan Giri, menuntut tunduk. Utusan itu menghunus keris di depan wajah Sunan Giri. Sebuah penghinaan luar biasa bagi ulama. Namun, alih-alih gemetar, Sunan Giri menatap mata utusan itu dengan tatapan teduh, namun mematikan nyali. Ia berkata, hanya tunduk pada Yang Maha Kuasa. Bukit Giri adalah tanah milik Tuhan. Tak bisa dibeli ancaman. Episode ini berakhir dengan pemandangan mencekam. Ribuan obor prajurit Majapahit mengepung kaki Bukit Giri. Suara trompet perang bersahutan di kejauhan. Fajar esok akan membawa banjir darah di tanah suci itu. Sunan Giri berdiri sendirian di puncak tertinggi, memegang pena bulu ayamnya, menatap pasukan raksasa di bawah. Ia tahu sebentar lagi peristiwa besar akan dicatat berabad-abad. Rahasia kekuatan luar biasa akan terungkap. Dunia akan melihat sang paku bumi tidak bisa digoyahkan oleh kekuatan fana manapun. Udara di puncak Bukit Giri terasa seolah membeku saat fajar menyingsing dengan warna merah darah yang mengerikan. Di kaki bukit, ribuan prajurit pilihan dari pusat kerajaan telah mengepung setiap celah jalan keluar. Kilatan baju zirah. Mereka memantulkan cahaya matahari pagi yang dingin, sementara suara derap kaki kuda dan denting senjata tajam menciptakan irama kematian. Mereka datang bukan untuk berunding, melainkan untuk meratakan Giri Kedaton dengan tanah. Bagi para panglima kerajaan, Sunan Giri adalah duri dalam daging yang harus dicabut hingga ke akarnya. Perintah sudah bulat, tidak boleh ada satupun bangunan yang berdiri tegak, dan tidak boleh ada satupun pengikut sang wali yang tersisa. Di dalam pesantren, suasana sangat kontras dengan kegaduhan di bawah sana. Para santri gemetar, wajah-wajah mereka pucat pasi, menatap lautan prajurit yang siap menerjang. Mereka memegang apa saja yang bisa dijadikan senjata, mulai dari kayu penumbuk padi hingga celurit petani. Semua mata tertuju pada sebuah gubuk kayu sederhana, tempat sang guru berada. Mereka menanti perintah untuk menyerang atau instruksi untuk lari menyelamatkan diri. Namun, pintu gubuk itu tetap tertutup rapat. Tidak ada suara teriakan perang. Tidak ada perintah untuk menghimpun kekuatan. Hanya keheningan yang menyesakkan dada di tengah ancaman maut. Sunan Giri sedang berada di dalam kamarnya yang sunyi, duduk bersila dengan tenang di depan sebuah meja kayu rendah. Di hadapannya terbentang lembaran kertas rontal yang sedang ia tulis dengan tinta hitam. Ia sedang menyusun risalah tentang kedamaian dan cinta kasih Tuhan. Ketika suara trompet perang dari bawah bukit mulai memekakkan telinga, ia bisa merasakan getaran tanah akibat ribuan kaki prajurit yang mulai mendaki lereng bukit dengan beringas. Teriakan-teriakan penuh amarah mulai terdengar jelas, memanggil namanya dengan penuh penghinaan. Namun, tangan sang wali tidak sedikit pun goyah. Pena bulu atau kalam yang ia pegang tetap menari di atas kertas, menggoreskan huruf demi huruf dengan ketelitian yang luar biasa, seolah-olah ia sedang berada di taman surga yang paling damai. Saat barisan terdepan prajurit kerajaan berhasil menembus gerbang luar pesantren dan mulai mengayunkan pedang mereka ke arah para santri yang ketakutan, Sunan Giri perlahan meletakkan penanya. Ia menarik napas dalam, merasakan denyut alam semesta dalam detak jantungnya. Ia tidak mengambil pedang,
Ia tidak memanggil pasukan gaib, ia hanya memegang pena kecil yang masih basah oleh tinta itu. Dengan bibir yang terus bergerak melantunkan di zikir, yang menggetarkan dimensi spiritual. Sunan Giri melemparkan pena itu ke arah jendela yang terbuka. Sebuah tindakan yang tampak sia-sia dan lemah di mata manusia biasa. Namun di mata takdir, itulah awal dari sebuah keajaiban besar. Begitu pena itu melayang di udara, sebuah ledakan energi yang dahsyat terjadi secara tiba-tiba. Pena kayu yang rapuh itu mendadak diselimuti oleh api putih yang menyilaukan mata. Di tengah putaran udara yang hebat, pena itu bertransformasi, memanjang, dan meliuk menjadi sebuah keris dengan look yang indah, namun memancarkan aura kemenangan yang tak tertahankan. Inilah yang kelak dikenal sebagai keris Kalamunyeng. Keris itu tidak jatuh ke tanah, melainkan melayang tinggi di angkasa, berputar-putar dengan kecepatan yang mustahil diikuti oleh mata manusia. Suara dengungannya seperti ribuan lebah yang mengamuk, menciptakan tekanan udara yang membuat para prajurit di bawahnya jatuh tersungkur. Keris Kalamunyeng bergerak dengan kemauan sendiri, seolah-olah dituntun oleh tangan Tuhan. Ia melesat di antara barisan prajurit, bukan untuk memenggal kepala atau menumpahkan darah secara sia-sia, melainkan untuk menghancurkan senjata-senjata mereka. Pedang-pedang baja yang kuat patah menjadi dua saat bersentuhan dengan keris itu. Tombak-tombak panjang hancur menjadi serpihan kayu yang tak berguna. Para prajurit yang tadinya beringas, mendadak dicekam ketakutan yang luar biasa. Mereka merasa sedang melawan kekuatan yang bukan berasal dari dunia ini. Setiap kali keris itu berputar di atas kepala mereka, keberanian mereka luntur, digantikan oleh rasa sesak di dada. Kekacauan pecah di barisan pasukan kerajaan. Mereka yang tadinya datang sebagai pembantai, kini lari kocar-kacir, menyelamatkan diri dari kejaran keris ajaib tersebut. Para panglima perang yang biasanya gagah berani, hanya bisa berdiri terpaku, dengan mulut ternganga, melihat bagaimana ribuan pasukan mereka dipukul mundur, hanya oleh sebatang pena yang berubah menjadi senjata sakti. Keris itu seolah-olah memiliki nyawa. Ia mengejar mereka hingga ke perbatasan hutan, memastikan tidak ada satupun pengganggu yang berani kembali. Setelah memastikan keadaan aman, keris itu kembali melayang menuju pesantren, mendarat dengan lembut di atas meja Sunan Giri, dan secara ajaib kembali berubah wujud menjadi sebuah pena bulu ayam yang sederhana. Sunan Giri keluar dari gubuknya saat matahari mulai naik tinggi. Ia melihat para santrinya yang tadinya bersiap mati, kini jatuh bersujud, menangis karena tidak percaya mereka masih hidup. Ia tidak menampakkan wajah sombong atas kemenangan itu. Sebaliknya, wajahnya nampak sedih melihat peperangan yang hampir saja terjadi. Ia berjalan di antara puing-puing gerbang yang rusak, memunguti senjata-senjata yang telah hancur, dan mendoakan keselamatan bagi musuh-musuhnya yang sedang lari ketakutan. Kejadian hari itu menyebar ke seluruh penjuru Jawa dengan sangat cepat. Nama Sunan Giri kini tidak lagi hanya dikenal sebagai seorang guru agama, tetapi sebagai pelindung suci yang kekuatannya melampaui logika manusia. Kemenangan ajaib tanpa tumpah darah ini menandai titik balik kekuasaan di tanah Jawa. Kerajaan Majapahit yang agung kini menyadari bahwa mereka tidak lagi bisa memaksakan kehendak kepada Giri Kedaton melalui kekuatan militer. Sebaliknya, banyak bangsawan dan prajurit yang justru berbalik arah, memilih untuk melepaskan jabatan mereka demi menjadi murid sang wali. Sunan Giri kini diakui sebagai pemimpin spiritual tertinggi, seorang raja tanpa mahkota yang pengaruhnya menembus dinding-dinding istana. Namun, di balik kemenangan itu, sebuah tanggung jawab yang lebih besar sudah menanti. Ia harus mempersiapkan masa depan baru bagi Nusantara. Sebuah era di mana kekuasaan tidak lagi dibangun di atas penindasan, melainkan di atas keadilan dan cahaya ilmu pengetahuan. Episode ini ditutup dengan Sunan Giri yang kembali duduk menulis. Namun kali ini yang ia tulis adalah garis besar tatanan dunia baru yang akan ia wariskan kepada anak cucunya. Debu peperangan di kaki Bukit Giri telah mengendap, namun gema dari keajaiban keris Kalamunyeng masih bergetar di setiap sudut Nusantara. Sunan Giri kini bukan lagi sekadar seorang pemuda yang mencari jati diri atau seorang ulama di perbukitan sunyi. Ia telah menjelma menjadi kutub spiritual yang magnetnya menarik jiwa dari ujung barat, Sumatera hingga jauh ke Kepulauan Maluku,
Pesantren Giri Kedaton tumbuh menjadi sebuah kota suci yang megah, namun tetap bersahaja. Tempat di mana ilmu pengetahuan, hukum, dan spiritualitas melebur menjadi satu. Rakyat menyebutnya Prabu Satmoto, sang raja yang nampak namun sesungguhnya memerintah dengan batin. Pengaruhnya melampaui batas wilayah kerajaan manapun di tanah Jawa, menciptakan sebuah tatanan baru yang membuat para penguasa dunia gemetar sekaligus hormat. Di masa senjanya, Sunan Giri memikul tanggung jawab yang sangat berat saat pilar-pilar kerajaan Majapahit mulai goyah dan akhirnya runtuh. Di tengah kekosongan kekuasaan itu, Sunan Giri muncul sebagai hakim tertinggi bagi seluruh Nusantara. Ia tidak menggunakan kesempatan itu untuk membangun dinasti bagi anak cucunya, melainkan untuk menegakkan keadilan yang pernah ia impikan saat masih menjadi Joko Samudro. Para raja dari Ternate, Tidore hingga Hitu datang menyeberangi samudra luas hanya untuk mencium tangannya dan meminta pengesahan atas kekuasaan mereka. Tanpa restu dari Bukit Giri, seorang sultan belum dianggap sah. Ia menjadi penentu nasib bangsa-bangsa, sebuah posisi yang belum pernah dicapai oleh ulama manapun sebelumnya. Drama kehidupan mencapai puncaknya ketika Sunan Giri harus memimpin musyawarah para wali untuk menentukan arah masa depan tanah Jawa. Di dalam masjid yang penuh wibawa ia duduk dikelilingi sahabat seperjuangannya, seperti Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Ada perdebatan hebat tentang bagaimana seharusnya kekuasaan dijalankan. Namun dengan kebijaksanaannya yang sedalam samudra, Sunan Giri berhasil menyatukan hati mereka. Ia merancang sebuah sistem pemerintahan yang kelak menjadi pondasi bagi Kesultanan Demak, memastikan bahwa cahaya kebenaran tidak akan padam meskipun zaman terus berganti. Ia adalah sang arsitek peradaban yang bekerja di balik layar, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selalu berpihak pada rakyat kecil yang tertindas. Namun di balik kemegahan otoritasnya, Sunan Giri tetaplah seorang manusia yang merindukan kedamaian batin. Seringkali di malam hari, saat seluruh dunia tertidur, ia berdiri di puncak tertinggi Bukit Giri, menatap ke arah samudra, yang pernah menjadi ranjang kematiannya saat bayi. Ia mengenang kembali dinginnya air laut, harumnya doa ibunya Dewi Sekardadu, dan bimbingan ayahnya Syekh Maulana Ishak. Ia menyadari bahwa seluruh penderitaan dan keajaiban yang ia alami hanyalah kepingan-kepingan kecil dari skenario agung yang ditulis oleh Tuhan. Ia telah memaafkan masa lalunya yang kelam. Ia telah memaafkan kakeknya yang pernah membuangnya, dan ia telah menyelesaikan tugasnya dengan sangat sempurna. Saat malaikat maut mulai mendekat, tidak ada ketakutan di wajah sang wali. Ia justru menyambutnya dengan senyuman yang paling indah, seolah-olah sedang bersiap untuk pulang ke rumah yang sebenarnya. Detik-detik terakhirnya dihabiskan dengan berzikir, yang suaranya terdengar lembut, namun menggetarkan dinding-dinding. Giri Kedaton. Seluruh alam semesta seakan ikut berduka saat nafas terakhir sang raja para wali itu berhembus. Langit di atas Gresik berubah menjadi ungu keemasan, dan aroma wangi bunga surgawi yang dahulu menuntunnya. Mencari tanah suci kini kembali tercium memenuhi seluruh kota. Rakyat menangis terseduh. Seduh, menyadari bahwa pelita mereka telah kembali ke pelukan Sang Pencipta. Sunan Giri wafat meninggalkan warisan yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Ia meninggalkan sistem pendidikan yang memanusiakan manusia. Ia meninggalkan seni permainan anak yang mengajarkan ketuhanan. Dan ia meninggalkan sebuah teladan bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari pedang yang tajam, melainkan dari hati yang suci. Makamnya di Bukit Giri terus dikunjungi oleh jutaan orang dari abad ke abad, seolah-olah cahaya yang ia bawa tetap menyala. Meskipun tubuhnya sudah menyatu dengan tanah, ia adalah bukti nyata bahwa seorang bayi yang pernah dibuang ke tengah samudra yang ganas bisa bangkit menjadi matahari yang menyinari sejarah sebuah bangsa besar. Kisah Sunan Giri berakhir di sini, namun ajarannya terus mengalir seperti arus samudra yang membawanya dahulu. Ia telah membuktikan bahwa takdir tidak ditentukan oleh bagaimana kita memulai hidup, melainkan oleh bagaimana kita memilih untuk menjalani hidup dan memberi arti bagi sesama. Di bawah naungan langit Jawa, namanya tetap abadi, terukir dalam setiap doa dan nafas mereka yang mencari kebenaran.
Sang Paku Bumi telah menyelesaikan tugasnya memaku iman di hati rakyat Nusantara selamanya.